Kalau perubahannya sih hampir di semua sektor ya. Ya. Dari eksterior, interior, Hmm. engine, termasuk kaki-kaki sih. Halo XP People, selamat datang. Ini sekarang gua kedatangan tamu nih dari Esmok Jakray. Ada Om Jimmy. Halo Om Jimmy, apa Halo, kabar? Om Ovi. Nah, ini Om Jimmy nih agak unik juga di sini. Nanti akan kita kupas pastinya. Dia nih pakai ring 18 ya. Betul. Terus juga posisinya juga peleknya lebih ke motif belang gitu, jadi lebih lebar belakang, lebih kecil di depan. Terus juga asli, kalau umpamanya kita telusuri nih, ini dalemannya juga banyak yang di-upgrade sama Om Jimmy nih. Om Jimmy ini agak-agak kacau juga nih untuk ininya. Nah Om, nanti pastinya akan gue tanya nih, ya kan, apa aja kira-kira yang udah lu upgrade ya kan pastinya. Nah, terus juga gue denger juga ada di mesin juga sedikit yang ada lu upgrade ya kan. Terus juga mobil juga super kinclong nih kalau gue lihat gitu ya kan. Nah ini ada tips-tipsnya nggak nih buat kita kawan-kawan yang mungkin di ring 18 atau yang mau nanti ibaratnya upgrade ke ring 18 gitu. Kiat-kiatnya dari lu nih gimana Om, soal XP lu nih kira-kira? Kalau kiat-kiatnya sih yang Kalau paling penting. lu kagok boleh, aman. boleh, Ini boleh. kita udah ini nih, udah Siap. berjarak. Ini juga gue buka ya, tapi tetap ibaratnya untuk COVID ini benar-benar kita masih harus stay safety. Cuman kalau wawancara umpamanya keganggu, kayaknya sayang gitu ya kan. Jadi komunikasinya ntar nggak jelas gitu. Oke Om Jimmy, apa aja yang ada di dalam mobil lu ini? Kalau perubahannya sih hampir di semua sektor ya. Ya. Dari eksterior, interior, Hmm. engine, termasuk kaki-kaki sih pastinya. Siap. Gitu. Tadi Tadi ngebahas yang Om Ovi tanyakan tuh kiat-kiatnya. Sebenarnya sih kalau ring itu lebih ke selera aja, Mas. Selera betul, Iya. taste ya ibaratnya. Fitmentnya pengennya seperti apa gitu Siap, kan. siap. Dan ini gue lihat Om, ini agak sedikit rebah ya. Cuman gue lihat sih kayaknya pernah kita diskusi waktu itu. Memang lu mau cari fitmentnya kan pastinya kan kayak gitu. Nah ini mungkin untuk suspensi udah ada lu upgrade. Ini suspensinya pakai coilover. Oh coilover Om, siap. Jadi nanti mau di-adjust lagi planningnya seperti itu ya. Betul. Terus juga ada gue lihat review dari IG lu yang nanti mungkin akan gue minta untuk bisa di-share kawan-kawan. Bahwasanya untuk di interior lu juga ada lu upgrade juga, mungkin jok atau apa sound system atau gimana gitu. Kalau di interior custom di jok ya. Oh di jok juga lu custom. Betul. Jadi motifnya udah nggak standar lagi. Terus penambahan armrest serta audio sistemnya three-way system. Freeway system, siap. Nah ini supaya nih mungkin yang doyan pelek ini nih kita share aja ya. Bahwasanya lu pakai ring 18 dengan belang, size-nya pasti harus yang lu jawab. Tapi gue jelasin ini adalah velg dari Lenso ya Om. Lenso. Terus juga size-nya mungkin Om supaya nggak salah lu lebih detail. Kalau speknya nih Lenso D1 SE tipenya. Dia lebar depannya 8,5, belakangnya 9,5. ET-nya 38/40. Gitu. Dibalut sama ban Falcon lu pakai ya. 914, 215, 40, belakangnya 225, 40. Nah, tuh inget tuh ya.
jelas tuh disebutin sama Om Jimmy. Kalau umpamanya dulu ada yang ke-skip, lu rewind lagi videonya, lu dengerin lagi. Nah, terus menurut gua ini harus detailin ya Om. Banyak gue lihat masih beberapa. Gue yakin juga mungkin ada di luar dari S-Mock juga udah coba coilover ya. Cuman yang belum nih. Menurut lu coilover ini gimana Om? Arah simetrisnya tuh kemana? Gitu. Apakah masih firm nggak untuk ibaratnya untuk dipakai harian gitu ya kan? Terus juga umpamanya untuk umpamanya lu mungkin lebih rebah lagi atau gimana? Sejauh ini dengan settingan 23 ya Om ya? Iya. 23 ya sekarang? Iya. Gimana? Bumpy kah atau gimana gitu? Kalau kita bicara coilover kan dia suspensi kan banyak macam ya. Kalau kita rubah dari lowering kit, terus coilover, bahkan ke airsus. Kalau kita bicara coilover, pastinya basicnya ini coilover kan untuk race. Betul. Dia mencari rigid ya. Artinya untuk bantingan yang ekstra nyaman pasti nggak dapat di coilover. Siap, gitu. Cuman bedanya dia bisa di-adjust tinggi rendahnya serta bisa di style dampingnya ya, mau keras atau lembut gitu. Oh iya. Nah, tuh ibaratnya kesaksian dari si Om Jimmy bahwasanya bisa di-adjust tinggi lu mau sukanya seperti apa, tergantung kebutuhan lu, family kah atau umpamanya untuk show kah atau gimana gitu ya. Nah, untuk taste rasa dengan segini harian lu masih worth it? Masih oke? Masih nyaman sih. Masih nyaman ya? Nyaman sih. Masih oke ya. Tinggal di setting sepas mungkin aja ya. Iya, sesuai kebutuhan. Iya, jadi kalau coilover ini mungkin lebih spesifik kali ya. Jadi kalau kita sering muatan misalnya 5 orang, ya kita setel seperti itu gitu. Begitu kita bawa 2 orang, pasti rasanya nggak senyaman yang kita setting 5 orang. Pertama-tama kita buka covernya dulu. Nah, sudah terbuka. Lalu di sini ada sistem klik di mana kita kalau kita putar ke kiri itu bantingan lebih ke soft atau lembut. Sebaliknya kalau kita putar klik ini ke kanan jadinya bantingannya lebih keras. Sampai terdengar bunyi klik. Harus diingat, jadi tidak boleh kiri dan kanan berbeda setelannya. Nah, gitu. Itu jelas ya untuk umpamanya sistem umpamanya coilover ya seperti itu keterangannya Om Jimmy. Dan umpamanya yang lain mungkin yang spring, yang airsus itu akan kita bedah juga pastinya. Kita akan coba tanyakan ke ownernya langsung tuh gimana sih efek-efeknya seperti apa seperti itu. Nah, gue ke bagian eksterior juga lu masih pakai body kit OM-nya Mitsubishi ya kan. Terus juga mungkin ada gimmick-gimmicknya di emblem logo lu ya kan di tiga berlian itu. Terus juga ada di cover juga ya Om ya. Iya, door handle. Sama handle. Nah, di audio lu pakai sistem 3-way. Iya, 3-way system. 3-way system. 3-way system dengan pergantian head unit. Kebetulan ini baru di-upgrade di full Android ya. Karena kan udah berkeluarga pastinya. Nah, iya tuh, itu penting juga tuh. Kadang-kadang ingin hati ke bapak-bapakan kita tuh pengennya kan ibaratnya suara tuh yang gitu kan. Nah, tapi kalau mamanya udah konsumsinya istri sama anak tuh pastinya, Pak, gue mau yang bisa nonton ini nih, gue bisa suplai ini gitu kan, pasti kan kayak gitu ya. Kembali lagi ke lu semua pokoknya. Oke, kembali lagi nih kita nih tadi soal audio nih, kita kupas lagi nih di sini soal audio ya kan. Om, lu sebagai 3-way system, kalau boleh sekarang gue mau nanya, penasaran gue nih. Kayaknya waktu itu lu awal tuh kayaknya di Kenwood ya untuk head unitnya ya kan. Betul. Ya, terus sekarang ini lu udah mulai ke multi Android ya. Ya, lu kalau boleh tahu pakai apa Om? Ini pakai Hero Flip. Hero Flip. Iya, 10 ya kan? ini. Untuk 3-way systemnya lu pakai branded yang sama atau berbeda? Masih sih, pakai Morel. Oh, pakai Morel system. 3-way Om ya? 3-way, cuman ini jadi dia kombinasi ya. Walaupun satu brand dia kombinasi dari spek speakernya. Contohnya kayak 2-way-nya ini pakai Morel Virtus Nano 602. Betul. Mitranya pakai Morel CCWR 254. Iya. Jadi ada pengkombinan di situ ya. Nah, untuk
power dan sub lu sistemnya, lu apakah pakai double sub atau gimana gitu? Kalau ini memang desainnya kan saya pengen simpel aja. SQ ya? Ya, SQ. SQ. Jadi power saya pakai 2, satu monoblock Rockford T1000, Wow. satu lagi power plus DSP dari Helix Physics MK2. Kawin tuh. Untuk jok Om, lu upgrade di mana atau penambahan apa? Kalau jok di retrim pakai bahan microfiber dari Vision. Dia tuh di atas semi kulit ya, gitu. Di bawah genuine leather. Siap. Gitu. Terus? Dia bahannya itu teksturnya napa seperti kulit asli lah kalau kita lihat. Wow, menarik ini. Jadi benar-benar firm ya, duduk tuh nyaman ya. Betul. Nah, tuh jadi ini bisa nih jadi masukan ya kan, kalau umpamanya mau buat tuh seperti apa. Jangan sampai ibaratnya membuang uang di tempat yang mungkin bahannya salah. Sorry ya, bukannya kita gimana. Kita harus bisa lebih detail untuk bisa membangun ibaratnya apa yang kita kendarai itu lebih fix, pastinya seperti itu. Lebih kritis lah, lebih tepat. Iyalah, ya dong, kita buang uang apa segala harus dapat service yang maksimal. Kalau misalnya mereknya A ya harusnya merek A itu yang dipasang. Betul. Gitu. Tapi bener nih, nah gue balikin lagi, bukan abong-abong nih kan. Nah, abong-abong ini gue jelasin ya. Tuh, ini juga bukannya abong-abong ya, itu bahasa apa abong-abong? Abong-abong ini adalah sebenarnya mentang-mentang. Jadi hal ini bukannya mentang-mentang kita kasta tertinggi atau gimana dengan uang yang bukan itu. Edukasinya tuh nggak nyampe ke situ. Edukasi kita tuh ibaratnya justru menolong orang yang benar-benar tidak salah masuk tempat untuk memodifikasi. Itu. Jadi ini kita men-share. Kita jadi family, kita jadi saudara gitu untuk bisa pencapaian yang lebih baik itu. Nah, kita lari nih sekarang ke soal bagian mesin ya. Terus juga masalah ada kaki ini yang ada yang lu upgrade ini harus kita kupas tuntas. Agar apa sih efeknya itu? Gue sih ngelihat suatu besi yang mungkin yang agak-agak menarik ya kan, mata juga kebeling-beling seperti itu. Ini gue mau nanya sama lu, Om. Di mesin apa nih yang udah lu upgrade, mungkin ibaratnya ada penambahan pastinya. Apa tuh kira-kira? Kalau di bagian mesin itu penambahan strut bar ya dari Ultra Racing. Wow. Dia 2 titik di front bar, terus ditambah di bagian belakang di rear anti-roll. Bahaya. Fungsinya itu mengurangi body roll atau biasa dibilang mengurangi limbung lah. Wow, pastinya itu akan lebih rigid itu. Dengan tikungan-tikungan tajam begitu kan, apa segala macam, dia akan lebih mapak, ya kan? Rigid, lurus ya kan. Waduh, ini Om Jimmy gila juga ternyata. Udah jadi di Ultra Racing ya lu pakai ya? Iya, Ultra Racing Malaysia ya. Nah, Om, ini ada nih yang bling-bling ini nih Om, ya kan? Lempengan ini nih, dan gue lihat juga reviewnya itu bener ya, bahwasanya presisi. Ini nggak sembarangan nih buat diukur rata apa segala macam, semuanya itu benar-benar terhitung. Betul. Jadi tidak merubah seperti yang dibuat oleh OEM-nya originalnya, ya kan? Iya. Dan keuntungannya bahan ini adalah bahan yang sangat kuat dan lebih ringan ya Om ya gitu. Nah itu apa sih Om? Apa ini kapal piring ini apa sih? Apa sih kapal piring ini, tolong? Sebenarnya itu puli ya, puli itu kalau original kan bobotnya berat. Betul. Nah, kebanyakan expander itu ngeluh di bagian putaran bawah. Betul. Berat. Sorry gue potong, ada lagi nih. Sebenarnya XP itu nggak boyo-boyo banget. Ada yang lebih boyo, ya kan? XP ini bener-bener kalau gue bilang masih oke, ya kan? Gue sudah sampai ke Bali waktu itu dengan ring segede gaban gitu. Dengan cc seperti kayak gitu, dia bisa mengangkat tanjakan apa segala macam itu. Jadi bener deh, kalau umpamanya kenapa kita harus di expander, pastinya wah udah deh, Mitsubishi siapa sih nggak kenal ya kan, ibaratnya kuat, kenceng ya kan, ya dinamis apa segala macam itu. Nah kembali lagi Om kita ke tadi ya kan, jadi puli ini sangat berefektif gitu ya untuk tarikan bawahnya itu dia ya. Sangat sih, karena dia membantu effort putaran bawah ya. Betul. Gitu. Dan dibuatnya juga dengan CNC ya, jadi bukannya handmade tapi CNC. Jadi kepresisiannya dengan orisinil tuh
bisa dibilang 99% lah. Tuh, nah makanya nanti umpamanya apa sih puli apa segala macam. Nah, gue cuman ibaratnya melepasnya aja gitu, tapi secara detail itu ada di Om Jimmy. Lu bisa nanti bisa kontak Om Jimmy lewat IG-nya, ya kan, nanti ntar akan kita share seperti itu. Nah Om, dari kita sebut tadi apa segala macam, ada yang miss kan nih? Ada yang miss nggak dari mobil lu? Apalagi item yang kira-kira stud bar, ya kan, puli, pelek, ya kan, coilover, audio, ya kan, interior. Ada lagi nggak kira-kira yang pemasangan BRQ ini? Pemasangan BRQ, dia kayak full katalis, dia memperbaiki kondisi BBM kita. Nah, gitu. Betul. Ini jadi BRQ ini nih dia nih untuk kalau nggak salah ada salah satu kimianya dia untuk di dalam tabung itu sebelumnya dikuras juga dulu ya, kalau nggak salah nih ya kan, dikuras dulu apa segala macam. Nah nanti ntar untuk bahan bakar lu tuh lebih aware lah, lebih irit untuk kedepannya seperti itu. Terus juga penampungan tangki lu juga semakin ibaratnya terawat kan, pastinya seperti kayak gitu ya. Salah nggak gua? Kalau BRQ tuh ada 2 tipe ya, ada di intake sama di inline. Itu udah nggak tahu, udah gua nggak mau masuk kan, ya kan? Kalau di intake artinya kan mengurangi bakteri-bakteri lah di dalam tangki gitu. Sebenarnya fungsinya lebih ke gini nih, kalau kita bicara performa mesin misalnya tapi sumber energinya kurang baik, otomatis nggak bisa mengeluarkan output yang maksimal gitu. Bahasa keilmuan yang tinggi ini, bahaya ini. Jangan kuliahnya di apa ya? Oke Om Jimmy, ada lagi yang miss mungkin? Paling sektor lampu aja Om. Wah iya, aduh, kalau expander nih pertama keluar lahir apa segala macam identik sama yang namanya dunia perlampuan klub klip disco gitu ya kan. Tapi ada juga yang begitu. Nah ini lu pakai apa sistem lampunya? Ini pakai proyektor 3 in, HID-nya 55 watt. Yep. DRL customnya model running ya dari Auzum. Terus fog lampnya pakai LED dari Pro7. Nah, 3 warna. Tuh, yang mau lampu-lampu yang sepakat dengan ibaratnya spek Om Jimmy, monggo. Nah, untuk bagian depan itu ya Om ya. Di bagian belakang lalu upgrade juga? Belakang mungkin lampu-lampu aja sih ya. Jadi plug and play kayak lampu rem, lampu sen gitu. Pakai Philips sih biasa. Oh, Philips. Nah, ada yang ketinggalan ternyata dari mobilnya Om Jimmy ini. Ternyata tadi ngomongin macam-macam yang hasil itu ada yang benar-benar sangat penting juga nih, masalah ibaratnya cahaya itu ya kan. Di kaca film ya Om Jimmy ya? Iya, kaca film. Lu upgrade juga itu apa Om? Pakai Solar Guard Black Phantom. Ya, depannya itu 40%, samping belakang 80%. Siap. Nah, itu Om Jimmy pakai Solar Guard ya Om ya. Persentasenya juga kita sebutin, size-nya juga kita sebutin, semua item-item yang kita sebutin. Oke, masalah pandemi ini tetap jaga kesehatan juga untuk kita semua ya kan, keluarga kita semua, kawan-kawan kita, lingkungan kita, komunitas kita. Nah, untuk kawan-kawan semua nih, XP people, jangan lupa juga dong like and subscribe-nya juga dong ya kan. Kita nih bener-bener walaupun di perdana tapi kita langsung go forward, langsung ke depan ya kan. Terus juga akan kita juga buatin nih berarti gimmick-gimmick untuk kalian ya, makanya share komen lu apa yang kira-kira lu mau kasih masukan untuk kita. Umpamanya gua mungkin gimana atau gimana, harus kurang apa, mau nampilin yang apa, request silahkan. Gua buka dan kita buka semuanya dari Esmok. Untuk IG lu Om ada mungkin umpamanya buat review kawan-kawan nanti umpamanya secara detail ke lu? Boleh. JZ Setiawan di IG Om ya. Oke, nah kalau umpamanya gue ya pastinya di channel Esmok Official ya. Pastinya seperti kayak gitu. Nanti umpamanya ada mau bahas apa lebih firm lagi sama Om Jimmy. Di YouTube channel juga ada sih. Oh, YouTube channel ada. Oh, monggo Om di-share aja, digabungin kita biar link. Di Jimmy Setiawan tuh bisa tuh secara personal. Apa sih mungkin ada yang skip, silakan aja. Kita membuka. Pokoknya Esmok itu adalah suatu wadah saling untuk sharing kawan-kawan semua. Yang belum di Esmok gabung, yang di Esmok lagi lebih garang lagi seperti gitu. Oke Om Jimmy, thank you banyak. Sama-sama. Sehat, salam sama keluarga di rumah ya kan. Maju terus ya kan, inovasi terus. Gua tunggu review-review selanjutnya. Thank you, wassalam. Thank you Esmi people. Ketemu lagi sama gua Ovi di Esmok Channel. Jangan lupa. Sip. Thank you. We are one.
Halo XP People, perkenalkan nama saya Jimmy Setiawan, member dari Xmoc Jakarta Raya, bergabung sejak tahun 2019. Bagi teman-teman penggemar Expander bisa ikut gabung ke grup Xmoc. Yang ingin bergabung juga bisa klik di link sini di bawah sini untuk keterangan lebih lanjut. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya ke channelnya ya. Oke, thank you.